Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat ya? Tadi sebelum materi sebelumnya dan sekarang saya materi yang ketiga. Semoga teman-teman belum ngantuk, belum bosan ya. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini merupakan materi kelanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian komunikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi ini masih menjadi satu kesatuan. Gimana materi sebelumnya? Masih ingat? Masih. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, walaupun saya rasa teman-teman sudah mengenal saya. Biar percaya diri saya. Baik, saya Siti Nur Hasanah. Saya media iswara ahli muda Badan Narkotika Nasional. Jadi di depan ada biodata saya. Itu ada nomor WhatsApp, ada alamat email dan alamat rumah saya. Silakan teman-teman simpan, karena nantinya kita akan memberikan beberapa tugas untuk teman-teman dan nanti bisa disampaikan ke saya melalui alamat email atau WhatsApp. Dan juga saya memberikan materi ini karena teman-teman sebagai konselor adiksi memerlukan materi tentang komunikasi efektif. Baik, jadi tujuan saya menyampaikan ini atau tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti materi ini, teman-teman peserta dapat menjelaskan kembali apa itu pengertian dari komunikasi, konsep komunikasi. Yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ini sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Kenapa kita mempelajari ini? Karena kita tahu bahwa pengguna narkoba, klien teman-teman semua mempunyai masalah dengan komunikasi. Baik itu karena masalah komunikasi dia menggunakan narkoba, atau karena pengaruh narkobanya komunikasinya bermasalah. Kasusnya banyak sekali. Karena komunikasi yang tidak efektif tadi menimbulkan beberapa konflik. Ya, candu sangat identik dengan konflik-konflik di kehidupan. Jadi teman-teman, kita akan ice breaking sejenak. Tapi bentuknya bukan gerak, bukan senam. Kita akan bermain games melalui aplikasi Menticom. Bawa HP semua? Oke, teman-teman silahkan buka Menticom, www.menti.com. Nah, silahkan ketikkan kode yang tertera di layar, yaitu 2651947. Boleh silahkan dijawab pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya, jadi ada pembicaraan, interaksi, ada penyampaian pesan, ada penyimpanan pesan, proses interaksi, ya sudah banyak sekali. Jadi pengertian-pengertian itu, waduh, teman-teman semua menguasai banget materi yang disampaikan sebelumnya. Jadi ingat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi? Sudah masuk kenyamanan, bertukar pesan, kedekatan, usia, latar belakang pendidikan, lawan bicara. Ya, tadi jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari sini, dari pengertian dan faktor tadi, kita akan lanjut ke materinya, yaitu tentang komunikasi efektif. Teman-teman, materi saya bisa teman-teman download atau bisa teman-teman lihat di aplikasi Padlet.com. Ini alamatnya. Jadi di situ ada PowerPoint, paparannya saya sampaikan. Ada materi yang ada di dalam modulnya, dan ada RBPMD dan RP-nya yang bisa teman-teman lihat. Silahkan teman-teman download atau dipelajari atau untuk menjadi bahan materi teman-teman simpan. Baik-baik, kenapa konselor adiksi harus mempelajari tentang komunikasi efektif? Dan saya sebelumnya itu ada bahwa seorang pecandu narkoba itu bermasalah dengan komunikasi, baik akibat dari pemakaiannya maupun karena komunikasinya tadi dia menggunakan narkoba. Nah, karena masalah tadi yang terjadi pada pecandu narkoba, sebagai konselor harus bisa menguasai ini. Jadi ini tujuannya adalah membantu klien membangun hubungan yang konstruktif
Hubungan yang konstruktif yang bagaimana? Yang membangun. Yang membangun. Yang terstruktur. Konstruksi harus ada strukturnya kan, yang terstruktur. Jadi itu membangun kembali. Nah, sebagai konselor akan mendampingi klien selama 6 bulan. Jadi yang utama adalah membangun komunikasi tadi dulu antara konselor dan kliennya. Yang kedua, kita membantu klien agar kembali bisa membangun hubungan konstruktifnya tadi, agar bisa menyampaikan komunikasi efektif. Yang kedua, kesulitan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Itu masalah di klien, tetapi masalah di konselornya juga. Kita tuh sulit loh membangun komunikasi dengan klien. Ada yang punya pengalaman sulit? Ya, silakan Awen. Saya Bu, jadi begini Bu, saya kan bertemu dengan klien saya. Terus dia ada bicara tentang bagaimana dia memakai narkoba itu karena keluarganya Bu. Sedangkan saya sendiri belum berkeluarga, saya nggak tahu tuh caranya gimana untuk supaya match gitu Bu dengan klien saya. Bagaimana menurut Ibu komunikasi yang efektif itu? Ya, terima kasih Amel, pertanyaannya bagus sekali. Seorang konselor di hadapan kliennya adalah seorang dewa. Dewa itu kan semua tahu, semua bisa. Nah itu seperti itu. Jadi kita juga sebagai konselor harus bersikap seperti dewa dalam tanda kutip ya, bahwa kita tidak bisa menunjukkan, misalnya menjawab loh, gue kan belum keluarga, gue nggak tahu masa lalu, nggak bisa. Caranya bagaimana? Caranya tadi adalah dengan kita menempatkan empati. Kita memposisikan diri seperti klien saat dia bercerita apa. Kan untuk merasakan menjadi seorang istri, menjadi suami, itu tidak harus berperan dulu kan. Kita bisa banyak teori. Atau kita juga bisa belajar dari masalah klien itu dulu. Jangan menunjukkan, gue nggak tahu masa lalu, gue nggak pernah ngalamin, nggak bisa. Jadi memposisikan diri sebagai seorang dewa, semua tahu. Cara kita lanjut, jelas ya? Yang ketiga adalah membuka interaksi sosial dan mendukung proses pemulihan. Tujuan mempelajari ini adalah membuka interaksi sosialnya, agar klien mau membuka diri, agar klien mau berkomunikasi dengan sosialnya, dengan teman, dengan konselor, dengan staf yang lain, dengan programnya. Dan ini akan membantu proses pemulihan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mengembalikan keterampilan komunikasi. Komunikasi itu keterampilan apa? Pengetahuan sih? Dua-duanya. Mungkin diawali dengan pengetahuan. Tetapi sebenarnya tanpa perlu mempelajari pengetahuan tentang keterampilan, kita juga sudah komunikasi. Coba, kecil kita bisa komunikasi nggak? Bisa dengan menangis. Itu sebentuk komunikasi. Jadi perlu komunikasi efektif itu memang harus dipelajari oleh seorang konselor adalah sebagai perannya tadi. Perannya saya sebut sebagai dewa. Dan kita membantu klien agar mengembalikan dia ke komunikasi yang efektif. Pengembangan diri. Ya, seorang pecandu narkoba karena bermasalah dia akhirnya tidak bisa apa-apa, tidak bisa dipercaya lagi di masyarakat, dan dia tidak bisa produktif lagi. Nah, dengan kita memberikan keterampilan komunikasinya tadi kembali, kita memberikan dia kesempatan untuk mengembangkan diri. Bagi konselor, ini juga untuk mengembangkan diri. Dan satu lagi yang paling penting dari materi ini, dari materi komunikasi efektif ini, kenapa harus kita pelajari adalah menghindari konflik. Baik, apa itu mendengar aktif? Jadi komunikasi efektif yang akan saya bahas itu ada dua, yaitu mendengar aktif dan mendengar reflektif. Apa itu mendengar aktif? Yang pertama adalah melibatkan bahasa verbal dan non-verbal. Ada yang mau sharing pengalaman? Ketika konseling, ketika kalian ketemu dengan klien, ya, yang pertama tadi melibatkan bahasa verbal dengan kalimat. Oke, sekarang kita sesi konseling. Ini contoh di gambar. Di gambar itu kliennya yang baju biru. Jadi ini contoh bentuk komunikasi nonverbal. Tadi, ketika kita konseling, ketika kita menemui klien, kita tidak bersender di kursi, tapi memajukan badan kita ke depan. Ini bentuk komunikasi. Gue ada di sini, gue akan dengerin lo. Oke, lo cerita. Yang kedua, mengklarifikasi pesan yang ditangkapnya. Yang ketiga, menunjukkan minat untuk mengetahui. Oke, kita lanjutkan.
memperhatikan dengan seksama pesan yang disampaikan itu untuk mendengar refleksi. Memahami pesan yang disampaikan dan menyampaikan kembali apa didengar dan memparafrase, mengambil kesimpulan dari pesan yang disampaikan itu untuk mendengar refleksi. Tadi ada pertanyaan sampai sini? Baik, cukup ya. Refleksi itu ada 3. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan refleksi perasaan, refleksi makna, dan refleksi sumatif. Sumatif itu merangkum dan menyampaikan kembali. Selanjutnya adalah kita bermain peran. Teman-teman dibagi dalam dalam satu kelompok itu 3 orang. Yang 1 orang menjadi konselor, yang 1 orang menjadi klien, dan 1 orang menjadi observer. Nah, permainan ini adalah kalian bermain seperti sedang konseling dengan materi tadi. Ada mendengar aktif dan ada reflektif. Jadi yang observer nanti mencatat dan kita akan sampaikan nanti setelah role play, disampaikan hasil observasi. Silahkan dibagi 2 kelompok, 3 orang sama 1 kelompok. Pagi Rin. Pagi Mbak. Kenapa Mbak? Gimana kabarnya hari ini? Baik sih. Tapi kok bete gitu sih? Ya gimana nggak bete Mbak? Aku di sini capek banget ya. Udah harus ngerjain kerjaan di rumah, harus tetap nyuci piring, terus juga pokoknya pusing banget lah. Oh, jadi itu yang bikin Irin hari ini makan bete? Ya gimana enggak? Aku apa-apa disuruh-suruh, apa-apa. Rin ini dong, pusing kan? Gimana nggak pusing Mbak? Jadi Irin maunya kayak gimana? Ya aku tuh maunya ya baik-baik aja gitu loh, yang santai aja. Ntar juga gua kerjain gitu loh. Nggak usah harus kayak ini. Nggak usah, gua nggak usah disuruh kayak gitu. Gua ngerti, gua juga ntar gua kerjain tuh, ntar gua beresin semuanya. Jadi Irin tuh pengennya sebenarnya ngerjain sesuatu tuh karena Irin lagi pengen aja Ya, iya. Nggak mau. Tapi udah pernah disampaikan belum ke orang rumah kalau misalnya Irin maunya kayak gitu? Ya belum sih Mbak. Jadi harusnya gimana dong? Ya aku maunya sih ditanya gitu loh, lu Rin maunya gimana gitu. Ntar gua kerjain ya, kayak gitulah pokoknya. Gua paling benci banget kalau disuruh-suruh kayak gitu, sumpah. Berarti mungkin Irin harus coba tanya, harus coba buat bilang ya, komunikasi sama orang rumah. Kalau misalnya Irin lagi nggak mau, tapi lagi mau ya. Boleh lah Mbak, ntar aku coba deh kayaknya. Berarti nanti pas sampai rumah harus langsung tanya sama harus langsung ngobrol sama orang rumah ya. Iya deh boleh Mbak, aku coba Oh, gitu. kamu coba gitu. Boleh coba Mbak, aku coba ngobrol kayaknya. Pagi Paul. Ya, pagi Mbak. Bagaimana keadaannya hari ini? Aduh capek kok Mbak. Capek. Kenapa capek? Stres sudah lama nggak make. Saya di sini Aduh. mau mendengar kamu gimana? Maksudnya apa sih yang kamu rasain? Kenapa bisa sampai seperti itu? Dulu kan gue make terus setiap hari nih. Ya. Sekarang di sini kayak nggak dapet apa-apa, gue bingung. Stres dan lihat-lihat. Aduh gue lagi. Oh begitu. Emangnya kemarin kenapa itu? Ya kemarin ikut-ikutan teman aja. Ikut-ikutan teman? Iya. Oh Ya, ikut-ikutan teman. temen gue pada make, gue juga pengen make dan ya udah ikut-ikutan terus gue jadi pengen terus. Oh gitu. Sekarang kalau dengan teman-teman gimana perasaannya? Oh ya susah Mbak di sini. Oh susah. Ya beda aja rasanya. Beda ya. Gimana? Tapi di sini udah menemukan perasaan yang lain kah? Atau ada yang menyinggung hati kah? Tahu ya. Nggak tahu juga. Gak ada rasa-rasa pengen cerita gitu. Gak ada, gak bisa. Oh gitu. Kamu lagi pengen didengarin juga kan? Kalau misalnya apa? Kamu bisa ngobrol sama saya. Soalnya saya juga ada di sini untuk mendengarkan kamu. Kalau kamu lagi ada waktu, kamu bisa ngobrol sama saya juga. Dan kadang di sini nggak ada yang bisa dengerin saya, saya juga bingung. Jadi lebih pengen sendiri aja rasanya. Nah gitu. Ya, kamu juga harus mengerti kalau kita di sini memang kita ada untuk kamu. Jadi kamu kalau misalnya kamu butuh waktu untuk sendiri, ambil waktu kamu, tapi jangan lupa untuk sharing juga, karena itu juga bisa membantu kamu kan. Kalau untuk bisa kamu bareng teman-teman, kamu bisa sama kita, ngobrol. Ya udah nih Mbak, aku mau cerita, Mbak boleh ini ya bisa dengerin. Ya bisa. Jadi kamu kalau kamu ingin cerita, kamu bisa pakai gitu kan. Ya, jangan malu-malu, jangan khawatir ya.
Jadi menurut hasil observasi tadi, konselor sudah menunjukkan bahwa konselor mendengar secara aktif. Konselor juga memahami pesan yang disampaikan, tapi konselor kurang menunjukkan empatinya. Jadi pernyataan klien tidak terparafrase dengan baik. Begitu juga dari sisi klien, sudah melakukan komunikasi secara verbal dan non-verbal secara baik. Dapat dilihat dari ekspresi klien itu sendiri yang sangat mendalami, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang baik antara konselor dengan si klien itu sendiri. Terima kasih. Role play dan observer sudah menyampaikan hasil pengamatannya dan teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bagaimana komunikasi efektif dijalankan melalui mendengar aktif dan reflektif. Baik, intinya dari materi saya adalah klien itu butuh pendengar. Kita bukan hanya klien itu butuh pendengar yang tulus, yang mau mendengar tanpa menyela, yang mau mendengar tanpa menyalahkan. Ini poin pentingnya. Mau mendengar tanpa menyalahkan karena kita butuh didengar. Masih ada pertanyaan dengan materi saya? Sudah cukup ya? Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa melaksanakan pekerjaan sebagai konselor dengan baik dan banyak membantu anak-anak muda Indonesia untuk kembali tidak berhenti terlepas dari pengaruh buruk narkoba. Baik teman-teman, waktunya sudah habis. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kata. Saya akhiri dengan dua buah pantun. Jalan-jalan ke Singapura, beli rambutan hingga semangka. Jangan malu untuk bertanya sebelum kita menutup acara. Masih ada yang mau bertanya? Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf jika ada salah kata yang bisa mengusik jiwa. Jangan disimpan di hati ya teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.